Alhamdulillahil malikil mannan alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bis sunnati wal Qur'an. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di sebuah negeri yang bernama Maru, merupakan bagian dari wilayah kota Baghdad, hiduplah seorang ulama yang besar dan sangat populer. Beliau bukan hanya sekedar ulama terkenal, tapi beliau adalah muhaddis terkemuka. Beliau satu dari 4 penghulu ashabul hadis. Bahkan beliau adalah satu dari 4 peletak dan pendiri mazhab yang sangat terkenal di dunia. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, atau yang lebih populer kita kenal kemudian dengan Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin, adalah suatu hari Imam Ahmad mendengar berita bahwa ada seorang laki-laki miskin di negeri yang sangat jauh sekali ingin berjumpa dengan beliau. Dan beliau belum pernah berkenalan, belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Hadirin, setelah beliau mendengar berita tersebut, entah apa yang terjadi, hari-hari beliau dilalui dengan kegelisahan. Batinnya seolah terantai, jiwanya seolah terkunci, selalu memikirkan orang laki-laki tersebut. Sehingga beliau tidak bisa menahan gerak langkahnya untuk segera menjumpai laki-laki yang katanya ingin bersumpah dengan beliau, dan beliau belum mengenal sama sekali. Hadirin, kita tahu Imam Ahmad adalah ulama hebat, ulama yang jadwalnya sangat padat. Banyak orang justru dari berbagai pelosok negeri datang ke kediaman beliau untuk menghadiri taklim atau sekedar minta fatwa. Tapi kali ini beliau tidak bisa mencegah batinnya, seolah-olah terkunci untuk segera berangkat menjumpai laki-laki tersebut. Sekali lagi hadirin, beliau adalah ulama besar, ulama karismatik. Yahya Ma'in bin Abu Zakaria mengatakan bahwa untuk menceritakan kemuliaan Imam Ahmad tidak cukup dalam satu kali pertemuan majlis. Bahkan Qutaibah bin Sa'id mengatakan Imam Ahmad bin Hambal adalah imamnya dunia, imam dunia. Kali ini tidak dapat mencegah jiwanya untuk segera berangkat menuju orang laki-laki yang katanya ingin berjumpa sekali dengan beliau, dan beliau sama sekali tidak mengenalnya. Akhirnya berangkat dengan nama dusun
Beliau rela meninggalkan jadwalnya, rela susah payah, menembus ganasnya padang pasir, melintasi teriknya matahari dan dinginnya gurun Sahara di malam hari. Cuma sekedar ingin berjumpa dengan laki-laki yang katanya ingin berjumpa dengan beliau. Singkat kata, beliau sampai pada sebuah dusun. Hari beranjak malam, selepas Isya beliau bermaksud untuk bermalam di masjid tersebut. Ketika baru merebahkan badannya, didatengin oleh merebut masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Dan mau ngapain di sini? Saya musafir, Pak. Bermaksud bermalam di masjid ini. Bermalam? Iya, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Sebab ini masjid untuk ibadah, bukan untuk tidur. Begitu, Pak? Iya. La ba'sa sa'anam bil qurbil min babil masjid. Kalau gitu saya tidur di emperan dekat pintu masjid dah, Pak. Tidak boleh juga. Tidak boleh, Pak. Iya. Kenapa? Itu masih bagian dari masjid, jadi sampean enggak boleh tidur situ. La ba'sa sa'anam maudu'a qadami. Kalau begitu saya tidur di mana kaki saya berdiri dah. Imam Ahmad tidur di luar sambil berdiri. Ini pun masih didatengin oleh merebut masjid. Bapak, kenapa sih, Pak, recet banget? Saya bilang nggak boleh tidur di masjid. Ini kan saya di luar, Pak. Tapi itu masih bagian dari masjid. Terus nggak boleh tidur di situ. Lantas, ya Bapak harus keluar dari sini. Innalillahi. Kalau saja merebut masjid itu tahu dia berhadapan dengan siapa, tentu tidak bakal memperlakukan sedemikian rupa. Dan Imam Ahmad hebatnya lagi tidak tertarik untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ada orang yang model begitu, yang kalau terdesak, mentang-mentang berkuasa, dia bisa ngomong begitu. Sampai nggak kenal saya. Bapak siapa? Saya ini kakek saya dulu. Komandan Hansip masjid sini. Paling begitu. Tapi Imam Ahmad tidak begitu. Baik, Pak, saya keluar. Keluar Imam Ahmad dari masjid. Tidak lama keluar dari masjid, beliau ketemu tukang roti. Disapa oleh tukang roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa, Pak? Kelihatan gelisah dan galau. Gelisah sih tidak, Pak. Cuma hari beranjak malam, semakin larut, saya bermaksud nginep di masjid, merebut masjid ngelarang saya. Begitu? Iya, Pak. Bagaimana kalau Bapak nginep di rumah saya? Beneran nih, Pak? Ya benar. Tidak besar sih rumah saya, gubuk. Cuma cukuplah untuk bermalam kita berdua. Bapak ikhlas? Ikhlas sekali, Pak. Baik, kalau Bapak ikhlas, mari kita berangkat. Berangkat mereka ke rumah tukang roti. Sampai di rumah tukang roti, Allahu Akbar. Imam Ahmad sangat salut, sangat kagum sekali dengan tukang roti. Kenapa? Karena sejak bertemu di perjalanan sampai nyampe tukang roti, sampai nyampe rumah tukang roti, itu tukang roti tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ngasih minum Imam Ahmad istighfar, ngelayanin Imam Ahmad makan istighfar. Bahkan ketika membuat adonan roti untuk persiapan besok pagi, bibirnya tidak pernah kering dibasahi oleh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ulama besar yang tahu persis fadilah istighfar, tergoda untuk bertanya kepada tukang roti. Kata Imam Ahmad, "Kang, ada apa, Pak?" "Hal wajadta listighfarika samratan." Ente udah dapat apa saja dari amalan istighfar ente? Kata tukang roti, "Wallahi ma da'autu da'watan illa ajaballahu li." Demi Allah, setiap saya berdoa, setiap saya minta apapun, Allah mengijabah doa saya. Allah memenuhi permintaan saya. Illa da'watan wahidatan. Kecuali satu doa, lam tustajab hatalan, yang belum diijabah sampai hari ini. Cuma satu, Pak, yang belum diijabah. Mahia, kata Imam Ahmad. Apa itu? Hiya, kata tukang roti, ru'yatu Imam Ahmad bin Hambal. Doaku yang satu-satunya belum terpenuhi sampai hari ini adalah aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah.
Kata Imam Ahmad, ha ana Ahmad bin Hambal. Akulah Ahmad bin Hambal. Istighfarmu telah menyeret jiwaku untuk segera berjumpa denganmu. Istighfarmu telah mengunci batinku untuk segera menemuimu. Subhanallah. Hadirin, kita tahu Imam Ahmad ulama hebat, amalannya hebat, tapi ternyata jiwanya masih bisa diseret oleh istighfarnya tukang roti. Ini artinya hadirin, istighfar selain permohonan ampun kita kepada Allah juga memiliki fadilah yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Nuh, Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar." Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian yang Dia Maha Pengampun. Kalau kalian perbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan yang deras, hujan tanda rahmat dan berkah dari Allah. Kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan diberikan kesejahteraan hidup kita. Lalu apa yang tidak menghalangi kita untuk tidak beristighfar kepada Allah? Rasul minimal sehari 70 sampai 100 kali. Bahkan hadirin, kalau kita lihat dalam surat Hud ayat 52, Allah berfirman, "Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum." Orang yang memperbanyak istighfar akan ditambah kekuatannya di atas kekuatan dia sebelumnya. Inilah makanya Rasulullah ketika sebelum berangkat perang menyuruh semua pasukan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kekuatan pasukan melebihi kekuatan di atas rata-rata sebelumnya. Lalu apa yang menghalangi kita untuk tidak beristighfar setiap hari? Apa yang menghalangi kita untuk tidak istighfar ketika berangkat kerja? Apa yang menghalangi kita untuk tidak istighfar ketika memulai hidup kita setiap hari? Bahkan hadirin, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada lautan yang tidak berombak, dan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Semuanya pasti punya salah, dosa, dan khilaf. Kata Rasul, likulli da'in dawa'u wa dawa'u dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dari perbuatan dosa adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.